Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya adalah Lutfi Endarta SPDGR. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Timpah 1 Atap, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada video ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.1 Filosofi Pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu terbagi atas 4, yaitu 1. Pendidikan itu menuntun, maksudnya tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat pada anak dengan cara mengarahkan, memberikan contoh, dan memotivasi murid agar dapat mengembangkan segala kodrat yang dimilikinya. 2. Adanya kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Budi pekerti. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. 4. Sistem Among. Pendidikan semestinya mampu menjadi pamong yang mendidik dengan welas asih sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di situ dapat kita cermati bahwa kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun dengan cara membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan segala kodrat pada anak agar menjadi berkembang dan lebih baik. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, dan anak didik kita itu ibarat sebagai bibit atau benih yang kita tebar di lahan, yaitu sekolah. Petani harus merawat benih yang ditebar tersebut dengan memberi pupuk, menyiram, merawat, dan menyayangi rerumputan yang tumbuh di sekitarnya. Begitu juga kita sebagai pendidik juga harus merawat dan memberikan stimulus kepada peserta didik agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sama seperti petani, tidak mungkin menanam bibit jagung yang diharapkan tumbuh padi. Begitu juga kita sebagai pendidik hanya bisa membimbing dan mengembangkan segala kodrat pada anak. Kita tidak bisa mengubah kodrat anak menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus mengetahui bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Maksudnya, kita sebagai guru hendaknya menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran harus dilakukan dengan cara berpusat pada murid atau student center, sehingga murid dapat mengembangkan segala kodrat yang ada pada dirinya. 2. Pendidik harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. 3. Guru harus memahami karakter muridnya. Dan yang 4, pendidik harus mengetahui tujuan pengajaran. Dengan melakukan keempat hal tersebut, sehingga kita dapat menuntun peserta didik agar memiliki pengetahuan di bidang pengetahuan dan intelektual berdasarkan bakat dan minatnya, serta memiliki budi pekerti yang luhur dan sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila.
Kita sebagai guru hendaknya dapat menciptakan suasana pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu memberikan kemerdekaan dalam pembelajaran. Maksudnya, kita sebagai guru hendaknya menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar murid merasa belajar itu merupakan keperluan, bukan kewajiban. Selain itu, kita harus bisa berpikir kreatif dan inovatif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian, kita harus menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran kita sehari-hari. Yang dimaksud dengan memberikan kemerdekaan dalam pembelajaran adalah yaitu pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan murid, pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik murid, serta pembelajaran yang berpusat pada murid dan memfasilitasi pembelajaran dengan berkolaborasi. Namun, masih banyak guru yang masih belum memahami dan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sekolah-sekolah masih banyak guru yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Pembelajaran yang berpusat pada guru ini membuat murid tidak memiliki kemerdekaan penuh untuk dapat mengembangkan kompetensinya. Adapun implementasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah dilakukan di SMP Negeri 5 Timpah 1 Atap diantaranya adalah kegiatan ekstrakurikuler. SMP Negeri 5 Timpah 1 Atap menyediakan berbagai macam ekstrakurikuler, mulai dari seni, olahraga tradisional, bahkan kegiatan keagamaan. Jadi, murid dapat memilih jenis ekstrakurikuler yang mereka ikuti sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Kegiatan kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. SMP Negeri 5 Timpah 1 Atap sudah melaksanakan berbagai macam tema yang ada pada P5, diantaranya adalah bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, kearifan lokal, dan gaya hidup berkelanjutan. 3, yaitu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. SMP Negeri 5 Timpah 1 Atap sudah menerapkan pembelajaran berpusat pada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan alam sekitar, serta dapat juga menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran di kelas. Yang keempat adalah kegiatan pembiasaan. Adapun kegiatan pembiasaan yang ada di SMP Negeri 5 Timpah 1 Atap yaitu adalah 1. Gotong royong, 2. Senam pagi, 3. Kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, dan 4 adalah kegiatan toleransi keagamaan. Adapun tantangan mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid diantaranya adalah 1. Masih rendahnya minat dan motivasi murid untuk mengikuti program-program yang disediakan sekolah. 2. Kemampuan guru yang belum merata dan menyeluruh untuk menciptakan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang berpusat pada murid. Adapun solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tantangan tersebut yaitu 1. Menggunakan pembelajaran yang bervariasi dan melakukan penyesuaian dengan kebutuhan murid atau pembelajaran berdiferensiasi. 2. Guru sering mengikuti workshop, BIMTEK, atau pelatihan mandiri di PMM agar pemahaman guru tentang pembelajaran yang berpihak pada murid menjadi lebih luas.
Dan pada akhirnya kita sebagai guru haruslah menjadi contoh atau tauladan bagi murid, menjadi teman untuk murid sehingga dapat berbagi masalah atau curhat serta memberikan semangat pada murid. Dan selain itu kita memberikan dorongan kepada murid agar dapat menjadi lebih baik. Seperti semboyan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.